Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Muhammad Ilham Fauji dan beserta teman saya yaitu Ilyas Majid. Hai. Farhan Maulana Zain. Hai guys. Dan Tumanggor Klinsmann Andromeda. Halo. Jadi kami berempat di sini berkelompok untuk mempresentasikan tentang CSR di suatu perusahaan. CSR sendiri yaitu adalah Corporate Social Responsibility. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan tentang CSR pada perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia Terbuka. Jadi yang pertama-tama yaitu profil perusahaan. Untuk PT Telekomunikasi Indonesia Terbuka sendiri adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa, layanan, teknologi, informasi, dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia, yaitu sebesar 52,09%. Sedangkan sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange dengan kode TLK. Dalam upaya bertransformasi menjadi digital telecommunication company, Telkom Group mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan. Transformasi tersebut akan membuat organisasi Telkom Group menjadi lebih ramping dan lincah dalam beradaptasi dengan perubahan industri telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat. Organisasi yang baru juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menciptakan customer experience yang berkualitas. Kegiatan usaha Telkom Group sendiri bertumbuh dan berubah seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, dan digitalisasi. Namun, masih dalam koridor industri, telekomunikasi, dan informasi. Hal ini terlihat dari lini bisnis yang terus berkembang melengkapi legasi yang sudah ada sebelumnya. Untuk selanjutnya, saya persilahkan teman saya Tumanggor Klinsmann Andromeda untuk melanjutkan materi ini. Selanjutnya ada tujuan, visi, dan misi perusahaan. Untuk menjawab tantangan industri digital, mendukung digitalisasi nasional, dan untuk menginternalisasi agenda transformasi, maka Telkom telah menajamkan kembali tujuan, visi, dan misinya. Yang pertama itu ada purpose atau tujuan, yaitu mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Baik, selanjutnya itu adalah visi misi. Untuk visi yaitu menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Kemudian ada misi. Yang pertama yaitu adalah mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang selanjutnya adalah mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Yang ketiga, mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Kemudian selanjutnya ada core values ataupun akhlak. Yang pertama ada amanah, yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Selanjutnya ada kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kemudian ada harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Selanjutnya ada loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Dan yang terakhir ada kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Pada tahun 1882, kemunculan telepon ini menyaingi layanan pos dan telegraf yang sebelumnya digunakan pada tahun 1856. Hadirnya telepon membuat masyarakat kian memilih untuk menggunakan teknologi baru ini. Kala itu, banyak perusahaan swasta menyelenggarakan bisnis telepon. Banyaknya pemain ini membuat industri telepon berkembang lebih cepat.
pada tahun 1892, telepon sudah digunakan secara interlokal dan pada tahun 1929 terkoneksi secara internasional. Selanjutnya pada tahun 1965 yaitu adalah kelahiran Telkom. Pada tahun 1961, pemerintah Indonesia mendirikan perusahaan negara pos dan telekomunikasi atau PN Postal. Namun, seiring perkembangan pesat layanan telepon dan telex, pemerintah Indonesia mengeluarkan PP atau Peraturan Pusat Nomor 30 tanggal 6 Juli tahun 1965 untuk memisahkan industri pos dan telekomunikasi. Dan dalam PN Postal, PN Pos dan Giro serta PN Telekomunikasi. Dengan pemisahan ini, setiap perusahaan dapat fokus untuk mengelola portofolio bisnisnya masing-masing. Terbentuknya PN Telekomunikasi ini menjadi cikal bakal Telkom pada saat ini. Sejak tahun 2016, manajemen Telkom menetapkan tanggal 6 Juli 1965 sebagai hari lahirnya Telkom. Dan yang terakhir yaitu pada tahun 1995 yaitu adalah saat tumbuhnya teknologi seluler. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada saudara Ilyas Majid. Waktu dan tempat saya persilakan. Saya akan melanjutkan yaitu program CSR. Berbagai program CSR Telkom yang dilaksanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Indonesian Digital Learning atau IDL, My Teacher, My Hero. Indonesian Digital Learning IDL 2016 adalah sebuah program tahunan yang merupakan komitmen Telkom Indonesia di bidang pendidikan. Dengan upaya pelatihan guru-guru di bidang digital guna mewujudkan pembelajaran berbasis digital di sekolah sehingga terbentuk digital society di kalangan guru. Yang kedua yaitu My Teacher, My Hero merupakan program apresiasi dari Telkom Indonesia untuk guru-guru di Indonesia yang menerapkan pembelajaran digital. Guru-guru ini sebelumnya telah diberi pembekalan digital melalui seminar Indonesian Digital Learning. Dari sejumlah guru-guru tersebut yang menerima pembekalan tersebut, selanjutnya akan diseleksi kembali dengan standar penilaian UNESCO, yang pada akhirnya akan terpilih 8 orang untuk My Teacher, My Hero. Program CSR yang kedua yaitu Pustaka Digital atau PADI. Merupakan hasil sinergi BUMN Telkom dan Balai Pustaka yang diimplementasikan dengan menghadirkan 1000 digital learning corner di 1000 plaza yang tersebar di seluruh Indonesia. Melalui kehadiran PADI tersebut dapat mempermudah masyarakat, khususnya para pelajar untuk mengakses buku-buku secara online. Program CSR yang ketiga yaitu Socio Digi Leaders. Socio Digi Leaders merupakan kompetensi ide kreatif yang bermanfaat sebesar-besarnya untuk lingkungan sosial. Ide dapat berupa bidang sosial, hukum, lingkungan, human research, teknologi, bisnis, produk, pengembangan sistem ataupun ide-ide aplikasi digital seperti karya ilmiah. Program yang keempat yaitu BUMN Hadir untuk Negeri. BUMN ini ada 3 rangkaian, yaitu yang pertama peringatan HUT RI. Merupakan program tahunan BUMN dalam rangka peringatan HUT RI yang menghadirkan beberapa program untuk masyarakat. Di antaranya BUMN Mengajar, Bedah Rumah Veteran, Siswa Mengenal Nusantara, Elektrifikasi Rumah, Pembangunan Sarana Air Bersih dan MCK, serta Jalan Santai. Yang kedua yaitu BUMN Hadir untuk Negeri dalam rangka Ramadan. Merupakan program BUMN di bulan Ramadan yang terdiri dari beberapa program seperti mudik bersama BUMN. Yang ketiga yaitu ada Disability Care yang merupakan program CSR Telkom yang dalam rangka BUMN hadir untuk negeri bagi kaum difabel, di mana Telkom bersama BUMN lain memberikan bantuan kepada komunitas difabel dalam rangka mempersiapkan tenaga siap paket. Bantuan yang diberikan mencakup alat bantu disabilitas dan pelatihan dan sertifikasi termasuk iChat. Program CSR yang kelima yaitu Telkom Craft. Telkom Craft Indonesia merupakan eksibisi UKM berbasis digital pertama di Indonesia yang menjadi wujud penerapan nilai-nilai Good Corporate Citizenship dari program kemitraan dan bina lingkungan yang Telkom canangkan.
serta berbagai bentuk peran aktif Telkom dalam upaya memaksimalkan kemajuan ekonomi, sosial, dan bentuk kepedulian kepada para pelaku UKM lokal sehingga dapat menjadi kekuatan ekonomi kerakyatan. Program CSR yang keenam yaitu ada Widya Wisata dan Real Experience PR Satelit Telkom 3S. Merupakan bagian dari rangkaian program CSR dalam rangka peluncuran satelit 3S sekaligus sebagai salah satu media untuk mengedukasi dan menginformasikan kegunaan dari satelit secara nyata kepada masyarakat. Program CSR yang ketujuh yaitu program Bina Lingkungan. Sesuai ketentuan Kementerian BUMN, kegiatan dalam program Bina Lingkungan atau PBL meliputi 8 bidang yang merupakan kegiatan filantropi dari Telkom, yaitu bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan dan pelatihan, bantuan kesehatan masyarakat, bantuan sarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam, bantuan pengentasan kemiskinan, dan bantuan peningkatan kapasitas mitra binaan. Berikut itu adalah program-program CSR yang telah dilakukan oleh PT Telkom Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farhan Maulana Zen untuk menyebutkan beberapa penghargaan yang didapat oleh PT Telkom Indonesia. Baik, saya Farhan Maulana Zen akan membacakan penghargaan yang diraih oleh PT Telkom Indonesia. Yang pertama, dalam ajang Cellular Award, PT Telkom Indonesia berhasil meraih 2 penghargaan, yaitu Best Digital Transformation Company dan Best Home Internet IndiHome. Yang kedua adalah Indonesian Most Innovative Business Award 2019. PT Telkom Indonesia berhasil meraih penghargaan sebagai perusahaan inovatif dalam pengembangan bisnis baru melalui broadband digital movement The Next IndiHome. Yang ketiga adalah Indonesia Original Brand Award. Lagi-lagi PT Telkom mendapatkan 2 penghargaan, yaitu adalah kategori Fixed Broadband IndiHome dan kategori SLI 007. Yang keempat adalah Top Brand Award. PT Telkom Indonesia meraih penghargaan sebagai IndiHome Recognition of Outstanding Achievement in Building the Top Brand. Yang kelima adalah IAIA Award 2019. Telkom mendapat penghargaan sebagai mitra terbaik. Dan yang keenam adalah Anugerah Humas Indonesia AHI 2019 sebagai terpopuler di media online 2019. Yang ketujuh adalah Nusantara CSR Award sebagai pemberdayaan penyandang disabilitas. Dan yang kedelapan adalah ICSB Presidential Award sebagai Business Practitioner. Yang kesembilan, Balkondes Award 2019 sebagai BUMN sponsor terbaik. Yang ke-10, Pro 3 RRI BUMN Awards 2019, Market Dominance Gold, Brand Strength Gold, dan Social Economic Contribution Gold. Yang ke-11, International IPRA Golden Award, World Awards GWA 2019 sebagai Crisis Management In-House, Sponsorship In-House. Kemudian yang ke-12 adalah The 11 IICDCG Conference and Awards sebagai Best State-Owned Enterprise Big Cap. Yang ke-13 adalah Indonesia Living Legend Companies 2019 sebagai SL Constituent of Sustainable Responsible Investment Sri Kahati Index. Yang ke-14 adalah Sri Kahati sebagai SL Constituent of Sustainable Responsible Investment Sri Kahati Index. Itulah beberapa penghargaan yang didapatkan oleh PT Telkom Indonesia.